Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion mitra bisnis di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Seorang anak berusia 10 tahun di NTT mengakhiri hidupnya karena keluarganya tidak punya uang untuk membelikan dirinya buku dan pulpen. Sementara selama ini 20% dari APBN sejatinya adalah untuk disalurkan ke pendidikan. Nah, melihat hal ini, apa yang salah menurut Anda mitra bisnis? Silakan di 02150918877, WhatsApp call di 0816924924. Itu saya mau mengomentari ini kan ya, karena ini kan adanya jauh sekali ya dari pusat ya. Lokasi anak ini kan ada di Flores ya. Flores itu saya tahu ya, karena saya punya saudara tinggal di sana itu. Mereka kalau mau ke Jakarta, mereka harus transit ke Bali. Dan itu penerbangannya jarang sekali. Satu minggu itu nggak salah 2 kali aja. Mereka harus lewatin Bali. Mereka harus, ya setelah ke Bali, mereka baru ke Jakarta. Kadang mereka memikirkan untuk loadingnya menunggunya ya di bandara ya, transit dan sebagainya. Jadi males mereka, dan memang kota itu sangat miskin atau gimana, atau terpencil gitu ya. Sehingga kalau mau ditarik ke belakang itu ya seperti di kampung saya waktu itu tahun 70-an deh. Kalau saya nggak salah itu 7 sampai 80-an itu seperti di kampung saya itu, di Pontianak, di mana itu terpencil sekali. Mereka makan merasa ya hidup di sana itu kayak ya feedback lah gitu ya. Jadi itu ekonomi mereka memang sangat ini ya. Jadi terbelakang ya. Kehidupan mereka juga sangat ya ketinggalan lah, kalau saya bilang sih ketinggalan banget ya. Jadi ya cuman sayang sekali ya, ini monitoringnya kurang gitu loh, dari petanya, dari kayak pembiaran atau gimana. Sekolah minta gitu kan sebenarnya nggak benar. Kalau di wilayah terpencil begini, apa yang diminta? Mereka juga mau cari 1 juta, itu kayak di sini mungkin 10 juta kali ya. Nah, uangnya mereka kan sulit ya. Karena saya dengar di keluarga di sana itu, kalau mereka jualan itu, kalau jual kayak pisang goreng itu laris manis loh. Kalau 1 biji jual misalnya 1.000 perak, bisa jual bahkan mereka bisa konsepnya itu sampai 2.000-3.000 pisang goreng gitu. Jadi mereka itu kayak, apalagi makanan enak ya, makanan ini aja kayaknya mereka udah laris banget nih. Jadi ya boleh kita melihat begini kan, jadi kita tahu lah ya wilayah mereka jadi sangat ketinggalan lah ya, apalagi ada makanan enak. Jadi seharusnya sih kalau ada kayak begini tuh pemerintah daerahnya ya yang mesti kita pertanyakan apa yang bidang pendidikan, pengawasan dan sebagainya itu kan harusnya ya, masa iya sih sampai minta duit sekian 1 juta itu buat sebulan apa gimana gitu kan, gede sekali biaya itu kan buat mereka ya. Kampung terpencil begini, itu aja sih. Oke, ini mengenai itu ya, anak yang bunuh diri ya. Iya, karena nggak bisa beli buku dan pulpen ya. Itu kan kalau menurut saya satu dari sekian masalah gunung es yang ada di negara ini ya. Jadi akses untuk orang miskin itu tidak sampai kepada, contoh aja saya kasih contoh langsung. SD 5 negeri di Jakarta ini, kita bicara Jakarta aja. Itu kesempatan untuk sekolah di negeri bukan dari kemiskinan. Padahal basisnya
sekolah negeri SD, SMP, SMA gratis itu basis paling bawah itu adalah subsidi untuk kemiskinan. Jadi harusnya yang pertama kali dilihat itu orang miskin. Oke. Coba ya, kita bedah sedikit ya. Iya. Manusia-manusia gerobak itu nggak di Jakarta ini. Punya KTP nggak? Iya. Terjangkau nggak mereka untuk bansos di DKI? Itu aja dulu. Ya. Orang punya rumah, domisili, itu kan syarat untuk masuk negeri, SMA negeri. Iya. Itu syarat. Dari syarat itu mereka sudah tersisihkan. Jadi basis awalnya bahwa bantuan sosial itu untuk kemiskinan paling basic itu sudah dimentahkan oleh birokrasi, prosedur. Kan gitu kan, nggak tersentuh. Coba lihat anak-anak yang minta-minta di merah. Iya. Tanya nggak, mereka bisa nggak sekolah negeri, SD negeri deh. Syarat prosedur aja mereka udah Nggak punya. tersisihkan. Padahal rohnya bantuan sosial itu sebenarnya kemiskinan itu kan. Iya. Sebelum kita bicara prosedurnya, birokrasi, bla 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 dan apa segala macam. Ya itulah. Jadi kalau anak itu sampai nggak bisa beli pulpen, beli buku, ya pejabat-pejabat itu hanya cuma bisa bilang semoga ini jangan terulang kembali, kita harus begitu. Iya. Itu kan. Iya. Jadi semuanya itu hanya solusinya hanya sebatas sebatas ya formalitas birokrasi, penyampaian birokrat lah. Ya kata gubernurnya semoga ini jadi pelajaran bagi kita. Suruh cari psikolog karena ini bagaimana. Jadi solusinya selalu di negara ini membias. Entah kemana-mana larinya. Iya. Nanti ini jadi proyek untuk psikologi anak-anak yang harus dilihat. Tapi kemiskinan itu nggak tersentuh. Iya. Karena syarat dari prosedur aja mereka udah nggak tersentuh. Ini menjadi PR ya untuk pemerintah-pemerintah setempat dan juga pihak sekolah. Kalau perlu juga yayasan-yayasan yang penggalangan dana itu juga menjadi PR juga. Memang saya dengarnya pun juga sedih sekali ya. Masih di bawah umur, perjalanan masih panjang buat mencari masa depan yang baik. Pun juga hidupnya sama keluarganya juga keterbatasan ekonomi. Ya ini juga ya gimana ya, susah juga sih mau berkomentar ya. Aku harap sih ya pemerintah juga ya tolonglah, bantu-bantulah. Itu aja sih ya, Kementerian Pendidikan yang terkait juga ya saya mohon deh. Dan juga ya maaf deh, uangnya pada kemana juga semua dana-dana sosial. Kasihan loh, gak cuma ini doang ya, banyak kasus lain juga. Anak yang pada putus sekolah. Iya, kasihan benar jujur. Sekolah juga jangan hanya incer uang doang. Mereka juga butuh pendidikan yang baik supaya baik untuk masa depan. Itu yang gua harapin gitu. Paling ini aja sih yang bisa komentar deh. Terima kasih. Itu kasihan itu anak kecil ya. Cuma kelas 4 sudah selesai hidup. Ya. Gantung diri.
mau ngomong apa? Iya. Kita kenyataannya 20% dana pendidikan dialihin ke MBG. Itu kan biang masalahnya. Kalau enggak mau nyalain siapa? Ya oke lah, satu angka ini kecil banget ya. Ini tapi kan cerita sedih. Dia apakah cuma gara-gara hari itu? Ini mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun ya minta uang jajan nggak ada, minta uang ini kebetulan terakhir beli buku sama pena nggak ada juga. Bahkan mungkin itu yang dipakai untuk menulis surat terakhir itu ya, dari buku yang tersisa itu mungkin. Sangat mungkin ya. Kan pengungkapan yang menyedihkan, masih banyak sekali cerita-cerita sedih yang dibalik itu. Makanya kenapa sih mesti MBG itu buat kenyang juga ada. Oke, tujuannya baik, tapi kan banyak ekses negatif, korupsi juga, banyak maaf juga. Kenapa nggak diberdayakan aja 20% ke dana pendidikan itu? Guru, lu mesti atur ya, mesti kontrol. Sama dialihkan, kalau mau kasih makan gratis, alihkan ke orang tua yang atur. Ini kan cari jalur baru, tujuannya apa? Ini bukan saya cuma ngomong asal ngomong. Moody's hari ini di Kompas tulis tetap ratingnya segitu, tapi dari pandangan positif menjadi negatif. Ya, ada trendingnya. Itu penting. Ini sinyal rating internasional. Ini Moody's kan fokusnya di rating kredit Indonesia. Yeah. Ujung-ujungnya apa? Ngomong penyebabnya dulu. Jelasan kebijakan pemerintah. Karena komunikasinya sangat jelek, ya. Tuh mau diberikan contoh. Kan banyak sekali. Ya. Kemudian juga apa proyek yang menyebabkan ketidakjelasan kebijakan? Yaitu Koperasi Merah Putih, ya, kabinet gemuk. Ini kan pakai duit kan? Memang pakai daun, pakai duitnya mana? Duitnya ya APBN. APBN menjadi ketat karena dialihkan ke program prioritas presiden. Ya ujungnya semua nggak ada aliran dana. Kan efeknya kemudian ya itulah ke luar negeri berapa kali? Setahun 35 kali kan? Sekali atau berapa? Itu hasilnya apa? Pakai 2 pesawat lagi terakhir. Jadi itulah ya, kita ngomong fokus mensejahterakan rakyat itu di mana? Ngomong sih iya begitu, pidato ya pinter, implementasi gimana? Itu yang kita sedih ya. Kita udah susah payah berkeringat bayar pajak, dipakai yang mesti dibiayain ya, disubsidi. Enggak, subsidinya ke keponakan, ke pendukung lah, ya, ke partai lah. Itu tambang Murtabe itu di Tapanuli, gimana tuh ceritanya? Mau dialihkan ke Danantara. Danantara juga salah satu isu yang dipertanyakan dunia internasional. Moody's juga mempertanyakan itu. Ini mau jadi apa barang ini? Ya, jelasin dong. Kalau memang tujuannya baik dan caranya benar, ya jelasin. Bukan diam-diam begini, lu percaya aja lah sama gua. Nah, ujung-ujungnya begitu, ya. Itu bandar banyak di bursa efek, malah dikasih lampu hijau, ya. Ya makanya orang ngeri invest, foreign direct investment ada nggak yang masuk gede-gede? Ya.
Arogansi Jadi kebijakan yang menimbulkan korban ya berarti. Betul. Ya intinya kan harus ke situ. Kalau nggak mau nyalain ini nasib, nyalain yang di langit gitu. Kita kan hidup, manusia hidup ya mikir dong caranya gimana supaya kejadian kita sendiri tidak kan masih banyak, cuma nggak terungkap aja. Jadi jalaninlah pemerintahan dengan good corporate government. Ya, pengelolaan yang baik dan transparan, bukan ugal-ugalan. Terus ngomongnya, ya kita pasti bisa lah, percaya aja sama Danantara, sama pemerintah. Ya percayanya Anda lakukannya model begini. Ya. Berita yang menyedihkan, miris, sekaligus marah saya, benar-benar emosi gitu ya. Yang katanya negara kita kaya, negara kita maju, negara kita apalah itu ya kalau disebutnya ya. Tetapi faktanya ada anak yang 10 tahun yang sebetulnya hanya tinggal menikmati pulang pergi kan gitu ya, anak sekolah ya Riang. Ini harus memikirkan buku. Kebayang berapa sih harga buku Mas Anto? Berapa? Sama pulpen nggak sampai 10.000. Sampai harus mengakhiri hidupnya. Pertanyaan saya, kemana kepala daerah? Mereka punya kepala daerah yang dia pilih loh. Punya pemimpin yang dia pilih. Alasannya memilih langsung itu kan semangatnya supaya bertanggung jawab sama rakyatnya, begitu ya. Wali kota dipilih, bupati dipilih gitu ya. Itu kan alasannya itu. Tapi kemana kepala desa yang tiap tahun dapat dana miliaran? Itu kemana? Itu neneknya usia 80 tahun. Yang di Jakarta dapat lansia itu Mas. Dapat kartu lansia yang ibaratnya lumayan buat tambah-tambah 300 katanya ya, 300.000 sebulan. Buat orang kecil itu 300 itu besar, itu ngajuinnya rumit itu Mas. Tapi yang di atas hura-hura dengan gampangnya buang uang sana kemari pajak rakyat. Itu tuh kadang saya nggak mikir, saya tuh nggak habis pikir. Kemana sih pikiran para pejabat kita ini gitu? Mereka itu memimpin pakai hati atau enggak? Ini tuh bukan lagi PR tapi tamparan keras Mas. Dia nggak minta HP ya, kalau HP mungkin mahal jutaan. Ini buku yang memang kebutuhan dasar dia sekolah gitu. Mungkin nggak pada saat dia minta nggak ada, mungkin memang udah berlangsung udah beberapa waktu ya Mas ya. Sang guru cuma mungkin menekan, minta sama mama, minta guru kan misalnya gitu. Kalau besok belum bawa ini nggak boleh masuk ya. Nah, guru senangnya seperti ini nih. Saya himbau untuk para guru peka. Coba lihat anak orang susah itu beda loh Mas sama orang berada. Baik kulitnya, pakaiannya beda. Jadi jangan suka menekan guru itu. Coba lihat kemampuan siswi kita itu berbeda-beda. Ya kalau buku cuman buku boyo dibantu satu pak juga nggak sampai 100.000. Ya kan? Paling satu sekolah itu hanya 1-2 orang kok yang membutuhkan misalnya. Itu setengah tahun, setengah semester gitu loh. Jadi saya nggak habis pikir gitu, kok bisa ya buku sampai melayang nyawa anak gitu. Yang pasti pada saat melakukan itu hati itu seperti apa, saya nggak kebayang. Saya juga kan punya anak Mas 2. Ya memang itu anak-anak yang SMA aja tinggal minta. Kami juga anak-anak ya. Gitu. Yang bertanyakan kepala daerahnya. Maksud saya ini kan ada program yang sekolah rakyat ya Mas ya. Itu harusnya didirikan dari sana dulu. Jangan Jakarta dikasih sekolah rakyat. Saya bingung. Yang jenguk orang tuanya pada pakai mobil, pada pakai gelang, apa namanya? Iya kan? Kalau sekolah rakyat kan diasramakan di situ ya, makan 3 kali sehari, ATK dijamin. Ya di sana 3T dulu yang didirikan, gitu loh. Ini namanya mikir. Cuma pejabatnya nggak mau turun ke daerah, maunya enak-enak aja Jakarta doang muter. Ya, Banten duluan loh yang sekolahnya harus ngelewatin jembatan. Mas jangan jauh-jauh ke NTT, Banten aja sekolahnya masih lewatin sungai. Pandeglang gitu ya. Indonesia ini benar-benar luar biasa. Dipimpin orang-orang yang nggak punya hati. Saya bingung, saya bilang Indonesia ini luas berpulau-pulau, sulit. Kalau udah tahu sulit jangan mencalonkan. Kalau Anda merasa nggak mampu jangan mencalonkan, jangan udah jadi baru cari alasan.
Gitu loh maksud saya. Kan udah tahu sebelum mencalonkan Indonesia berpulau-pulau. Kecuali udah jadi baru tahu. Baru Anda kaget, oh susah ya ngurusnya gitu. Itu ya. Jadi aku sih berharap ke depan pemimpin kita cerdas, bukan karbitan, bukan cama ambisi, tapi punya hati negarawan. Itu Mas, makasih. Ya, itu bisa dilihat ya kondisi bahwa ya itulah makanya ini dana pendidikannya bagaimana gitu loh, kondisi bagaimana gitu. Jadi kayak kurang aware dengan kondisi pendidikan di daerah-daerah ya kayak NTT segala macam dan lain-lain. Nah ini juga ini juga dituntut juga dari sekolahnya juga sih sebetulnya. Artinya sekolah juga harus peka dengan kondisi anak muridnya seperti apa gitu. Jadi mungkin dengan kondisi psikologi anak wah gara-gara gue gak ada buku atau gak ada buku kan akhirnya gue tanya ya kutip dibully sama teman-temannya ya kan, sehingga dari unsur psikologinya jadi terganggu gitu. Jadi diajak teman-temannya, wah lu gak punya buku, lu gak punya pulpen, lu gimana lu belajar bla 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 bla. Kita nggak tahu kondisi sekolah bagaimana kan. Ya tahu ya hanya gurunya. Dan gurunya mesti lihat dong, mesti tahu kondisi anaknya gimana gitu. Apa kita bisa bantu segala macam itu hal yang kosong jauh-jauh dari daerah atau pejabat atau gimana. Tapi dari sekolahnya dulu, masalahnya bagaimana, kondisi bagaimana, anak ini bisa kayak gitu. Itu harus ditelaah dengan baik karena itu anak kecil ya. Ya. 10 tahun. Anak kecil yang udah tahu atau bunuh diri aja deh. Itu tahu dari mana? Gitu. Ya artinya itu aja namanya. Artinya kita harus lihat bahwa kondisi psikologi bagaimana. Nah itu harus dilihat tuh. Dan itu seolah harus bisa memfasilitasi itu hal itu. Itu sih menurut saya gitu. Notabene NTT itu kan notabene ini ya terkenal di dunia, ada Mandalika juga di situ ya. Yang sirkuit terkenal itu di dunia. Ya, artinya ada gap yang terlalu jauh kan. Ya ada ketimpangan yang terlalu jauh sehingga kondisinya kenapa jadi kayak gini gitu. Itu saya concern adalah anak itu bisa bunuh diri dengan hal yang itu. Artinya itu berarti ada psikologi yang mungkin sangat berat. Yang dia terima di sekolah atau di teman-temannya, sehingga dia bisa buat hal itu. Pokoknya anak itu kan gampang dipengaruhi ya, gampang di kita kan masih butuh pendamping. Nah, tapi itu ya harus dilihat kondisi bagaimana. Itu sih, menurut saya itu sih. Mengomentarin ya pasti miris lah ya, sangat sedih. Dan apalagi ada surat ya, Mary baca nggak suratnya itu ya? Iya, dalam bahasa NTT itu ya. Iya, betul. Ya, kepada ibunya. Iya. Ya. Jadi saya juga punya yayasan sosial yang ya saya setiap bulan membagikan BLT lah semacam itu ya, untuk kaum tunanetra. Ya. Nah kebetulan ada satu juga keluarga ini suami istri tunanetra dan dia anaknya itu umur 10 tahunan lah gitu ya. Jadi bisa Mary lihat ya, ini semua tunanetra ya di tempat komunitas kita yang kita naungin ini. Ini tidak ada satupun yang namanya mendapatkan bansos ya, baik dulu ya periode presiden sebelumnya maupun hingga hari ini. Juga bantuan-bantuan yang lain termasuk BPJS yang gratis gitu ya. Karena waktu sempat ngurus juga
dan dimintain ya begitu administrasi persis kasus anak ini gitu ya. Bagaimana anak ini sempat mengajukan kan kalau nggak salah ya ceritanya mau mengajukan beasiswa apa gitu ya. Tapi katanya administrasi ibunya tinggal tidak di kabupaten tersebut bla 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 lah gitu ya. Ya itulah ironisnya kan. Dan ya bansos yang begitu banyak yang dikucurkan di periode lalu hanya untuk memenangkan sebuah pilpres, gitu ya. Sehingga bansos itu ya dipilih-pilih lah. Kira-kira komunitas-komunitas apa yang nanti bisa untuk mengeruk suara. Nah, tanda kutip begitupun yang sekarang, ya. Bagaimana semua dana itu, itu juga termasuk kemungkinan bagaimana dana transfer daerah itu dipotong cukup besar. Ya, jadi dan dialihkan kemana? Ke MPG. MPG itu sebenarnya tanda kutip mirip-mirip bansos juga, ya, yang nanti untuk persiapan 2029. Menurut keyakinan saya, nanti kalau enggak nanti jadi dilaporkan lagi gitu, pencemaran nama baik. Gitu, ya. Jadi itulah yang mirisnya negeri ini. Dan ya kejadian anak tersebut bunuh diri persis sehari atau sehari sesudahnya atau sehari pada saat Bapak Presiden kita yang terhormat pidato di hadapan para kepala daerah, betul? Ya, saya nggak tahu itu sesudahnya atau sebelumnya, saya nggak tahu ya. Apa yang disampaikan dalam pidato tersebut membanggakan selama 1 tahun, ya. Menyerap tenaga kerja, bla bla bla. Kesuksesan di program MBG deh pokoknya ya Pak. Iya. Oke. Itu kok kayaknya sebuah kebetulan ya, ya. Kebetulan atau apa ya? Kalau saya menyatakan sebuah peringatan Tuhan yang sangat keras. Ya. Dan kita hanya bisa rakyat ini ya bisa berdoa saja, Mary. Kita hanya berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan, kita percaya Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk negeri. Dan biarlah, ya kalau memang yang layak dihukum, para pejabat korup, ya yang para pejabat yang cuma omon-omon, jadilah kehendakmu dalam keyakinan saya di bumi seperti di surga. Sudah begitu aja. Ya, memang saya turut prihatin ya, saya sedih dengarnya, kasihan ya. Pada anaknya katanya pinter, baik ya, kasihan gitu, sedih, gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dalam untuk keluarga dari anak dari keluarga kemiskinan ekstrim sebenarnya tuh nggak boleh dipungut bayaran sebenarnya, itu sudah amat konstitusi. Dalam UUD 45 pasal 31 pasal 34 ya kan, kemudian juga ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terus kemudian ada juga Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Itu sudah jelas untuk keluarga yang anak dari keluarga yang kemiskinan ke ekstrim itu nggak boleh dipungut. Nggak boleh, kita harus gratis gitu sebenarnya. Tapi mohon maaf ya, negara lalai dalam hal ini selama bertahun-tahun ya gitu. Jadi ini sekarang saya mau hitung-hitungan sedikit nih Mbak Mary, tapi tenang aja Mbak Mary. Saya nggak suruh Mbak Mary hitung, kok saya yang hitung. Jadi gini Mbak Mary ya, gini tentang alokasi 20% anggaran pendidikan, ya kan itu amanat konstitusi ya. Jadi gini, kalau dalam Undang-Undang APBN 2026, ya kan, itu kan besaran total belanja negara kita kan 3.842,7 triliun, ya kan. Kemudian kalau kita hitung ya, kalau 20% dari sini kan ini artinya sekitar untuk anggaran pendidikan sekitar 769,1 triliun, ya kan. Kemudian pasal 22 yang tadi ini dari Undang-Undang nomor 1 APBN 2026 pasal 22 itu kan untuk anggaran pendidikan itu dipotong 29%
untuk pendanaan MBG, ya kan? Jadi kalau 769,1 triliun dipotong 29%, ini sekitar 223 triliun, ya kan? Kalau anggaran MBG itu 25 triliun. Berarti kalau anggaran pendidikan yang dipotong untuk pendanaan MBG yang sebesar 223 triliun, ini kan artinya diambil 60%, berarti anggaran pendidikan diambil 69% untuk pendanaan MBG. Besar ya, gitu. Jadi gini, MBG itu bukan bagian dari pendidikan, ini program sosial gitu loh. Jadi nggak bisa kayak begini caranya. Sekarang harus kita akui selama ini MBG itu masih terpusat ya, sebagian besar terpusat di sekolah-sekolah di kota-kota besar. Bagaimana di sekolah-sekolah di kota-kota daerah-daerah, mohon maaf, terpencil, ya kan? Gitu. Apakah dengan mereka makan, mohon maaf ya, maka makanan bergizi, otomatis mereka akan jadi cerdas semuanya ya. Ini untuk anak sekolah semuanya dari kota besar dan kota kecil. Tidak hanya itu, bagaimana mereka mau cerdas setelah mereka makan bergizi, tapi sekolahnya, gedung sekolahnya kurang layak untuk proses belajar mengajar. Sarana dan prasarannya kurang memadai. Ya gimana mereka mau cerdas? Iya kan, walaupun mereka udah makan makanan yang katanya MBG, iya kan? Dan sekarang yang terakhir saya bilang ini, kalau saat ini kan namanya program MBG ini kan masih terpusat di kota-kota, di sekolah-sekolah di kota-kota besar. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di kota-kota kecil yang belum terjangkau MBG gitu loh? Sebagian besar belum terjangkau MBG. Tentunya ini kan tidak adil buat mereka, kasihan. Iya kan, dimana istilahnya anggaran mereka nggak menerima manfaat dari MBG, belum menerima, terus anggarannya dia dipotong. Saya khawatirkan, mohon maaf, saya khawatirkan kalau ini terus dilakukan, saya khawatirkan yang namanya belum adanya pemerataan pendidikan di Indonesia, ini kesenjangannya akan semakin dalam dengan cara seperti ini. Oke. Mencoba untuk bicaranya agak hati-hati. Iya, betul. Harus saya hormati Pas FM di sini. Iya, terima kasih. Gini, saya mulai dari kita barusan nonton Panji yang notabene berbayar. Terus pada ngelaporin banyak. Ini ada anak kecil, pada diem aja lu pada. Ramein dong. Kan negara banyak kasih dana hibah buat ormas-ormas, ayo dong, kemana lu semua? Oke, saya masuk sedikit ke topik. Presiden kan udah ngasih contoh, bicaranya soal statistik. Nanti pejabat di bawahnya boleh juga dong ngomong. Cuman satu anak yang mati kok ribut sih? Masih ada jutaan yang hidupnya oke aja, terus dapat makan siang gratis. Makan siang deh, gue nggak mau pakai kata gizi dan gratis kak. Dapat makan siang. Statementnya presiden tuh kejam. Logika pejabat yang bisa bilang bencana di banyak provinsi, kejam itu semua kak. Lalu di NTT saat ini ada anak SD. Tadi kakak bilang kemiskinannya ekstrim lah ya. Dia ini korban kegagalan dari negara. Bagi ibunya, satu nyawa itu adalah dunianya. Setuju. Nyawanya dia. Kalau bagi presiden yang keracunan tuh, dia bicaranya dia nggak bicara keluarganya. Anaknya yang keracunan, ibunya, anak ibunya itu dia nggak pikirin itu. Ya kan, dia hanya bicara statistik. Ini negara kaya raya, tapi gagalnya di sistem serta amburadulnya perlindungan sosial. Setuju. Kalau perlindungan pejabat kita nggak perlu pertanyakan lagi dah, ya nggak?
presiden kita sekali keluar negeri pesawat bisa 2 kok. Iya. Ya enggak? Sekali kunjungan puluhan miliar kok habis. Negara yang presidennya dengan enteng bisa nyumbang 17 triliun ke BOP. Tapi rakyatnya nggak bisa beli alat tulis. Even cuma 10.000 ya. Iya, faktanya kan begitu. Alasannya klasik, Kak. Sekarang gubernur udah pasang badan administrasi kependudukan. Woi, negara tuh hadir buat nagih pajak kita sampai ke lubang semut. Tapi kalau urusan kasih makan, kasih bantuan, cuman selembar kertas yang orang peduliin. Nih buat pendengar, kalau ada yang pro ke pemerintah, ruang debat saya buka. Jangan bilang ini bukan salah negara, karena negara memelihara kemiskinan yang struktural, yang nggak pernah nyelesain masalahnya. Yang bener ini Pak Prabowo, orang tua dikasih lapangan kerja, isi kantongnya supaya bisa kasih makan anaknya, ngisi perutnya, ya nggak? Ngisi otaknya. Ya. Iya, lalu sekolah gratis karena yang bayar pajak nggak pernah ikhlas kalau pajaknya dibayar untuk kasih gaji sama fasilitas mewah buat pejabat. Tapi buat adik-adik seperti ini, ngisi otaknya penutupnya itu, Kak. Setuju. Bayar guru honorer yang bener, Pak. Bukan staf FPPG itu dapur yang notabene punya swasta lu gaji gitu loh. Ini kejahatan struktural. Stop ngomongin angka statistik. Gagah keren. Satu nyawa melayang. Putus asa, masih ngomongin Indonesia emas, ngimpi loh. Sekarang saya tutup begini. Saya tutup aja dah, gue gak mau panjang, gue yakin banyak yang telepon. Saya tutup karena saya pernah baca. Ini, Kak. Selamat jalan, adikku sayang, dedekku sayang, selamat jalan. Maafkan negara yang tidak pernah datang ke pintu rumahmu. Maafkan semua pejabat yang orang tuamu pilih, tapi sibuk memperkaya kantong mereka. Maafkan mereka semua ya, adikku, karena nggak bisa menikmati fasilitas yang harusnya jadi milikmu. Dan terakhir, kakak minta maaf karena nggak bisa bantu beli bukumu. Andai saja kakak tahu, kakak pasti akan bantu kamu dari jauh. Itu aja, Kak. Makasih. Iya, itu kalimat itu pertama yang aku ucapkan ketika melihat berita itu. Maafin Ibu, karena saya di rumah berpak belum dibuka. Andaikan tahu pasti dengan mudahnya kita bisa mengirim. Memang kita nggak tahu. Jadi saya juga mohon maaf dan mohon ampun juga sama Yang Kuasa, karena ini kan memang anak kita, warga negara di mana dia masih di lingkaran Indonesia. Tapi saya emosi sudah, saya meluapkan sudah. Sekarang coba saya mencoba memberi saran nih pejabat yang mungkin telah berpikir ya. Kan sekarang program yang masih berlangsung ini sekolah rakyat ya, Nen? Iya. Sekolah rakyat itu enak ya, diasramakan gratis, makan 3 kali gratis, pakaian terjamin, APK terjamin. Coba didirikan di daerah-daerah itu, daerah-daerah tertinggal itu. Itu rasanya lebih bermanfaat, lebih berpahala gitu ya, ketimbang di Jakarta yang memang sudah kota besar, kota udah lah ya. Yang jenguk dua ibu-ibunya pakai gelang emas, pakai mobil, itu udah nggak manfaat menurut saya. Itu salah satu. MBG juga diusahakan di sana dulu nih, yang 3 daerah terluar ini nih, yang memang rawan, rentan sekali ya. Ke depan mungkin ada ini bukan terakhir, saya sih berharap nggak ya, tapi kemungkinan besar itu akan terjadi kalau ini 1-2 bulan kemudian lupa, lewat, terabaikan. Biasa kan di kita begitu ya, ramai pada saatnya gitu. Lalu berikutnya Dinsos, saya memang kemarin Jakarta aja Dinsos saya tegur akibat banyaknya salah sasaran bantuan. Dinsos itu turun, Anda digaji itu untuk turun, bukan untuk nangkring di kelurahan duduk manis nunggu gaji, saya gituin. Bagaimana mungkin bisa nggak tepat sasaran, cuma nunggu arsip
anak berkas yang masuk. Sementara mau nggak mau kita akui negeri ini tuh sukanya manipulasi, ya. Itu mau dari atas yang LHKPN juga nggak jujur, yang di bawah pun kalau suruh ngisi juga nggak jujur, gitu. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan bahwa baik itu kepala desa ataupun dinsos tempat dan wali kota yang terdekat lah ya, itu lebih mau turun jemput bola. Saya itu orang Tegal ya, Nen. Halo? Iya, lanjut. Iya, halo. Di Tegal saya pulang kemarin. Tanya udah berobat belum? Kenapa mahal? Memang nggak punya BPJS aja mereka nggak tahu. Jadi bingung, ini triliunan kemana? Jadi sudah bukan hanya pendidikan, kesehatan pun memprihatinkan daerahnya. Gitu. Jadi saya bilang ke kelurahannya, Anda jemput bola. Ini mereka baca aja nggak bisa, baca tulis aja mereka nggak ngerti. Informasi mereka juga nggak tahu. Kemarin Menteri Sosial melempar aplikasi bansos. Ya. Saya bilang, apa dia nggak sadar ya bahwa negara ini rakyatnya masih banyak yang gaptek, gitu loh. Jemput bola, bener-bener didata. Itu yang saya mau. Ini yang Ananda kita ini, saya yakin dia nggak tahu apa-apa nih keluarganya. Pasti. Neneknya 80 tahun. Ya kan? Ya harusnya udah dapat jaminan lansia tuh, Nen. Betul. Sudah dapat ya. Lalu anak-anaknya pendidikan, PIP, pastikan PIP sampai ke mereka. Ya itu caranya, jemput bola, karena mereka nggak paham, belum tentu paham. Iya. Gitu loh maksudku. Jadi turunkan harga sembako. Itu tugas pemerintah, nggak usah banyak keluar-keluar mengaku begini berhasil, begitu berhasil. Ya rakyatnya hanya Pak. Itu seringkali itu yang terjadi, ambigu para pejabat tinggi negara ketika mereka merasa angka, tapi kenyataannya Indonesia seperti ini. Betul. Kepala daerah senang mengklaim keberhasilan begini begitu, rakyatnya yang rasain berhasil atau tidak. Anda nggak usah dengan bangga begini begitu. Presiden kita lagi-lagi statistik, betul. Saya paling nggak suka sama statistik. Jadi bagaimana mungkin 0,0%? Ya itu kalau meninggal nyawa, gitu loh maksudnya ya. Betul. Anda yang nggak kehilangan, tapi ibunya itu yang akan kehilangan. Saya lebih senang nggak dapet emang. Ya jadi menurut saya kembali ke kita rakyat kita nih sebagai tetangga juga harus aware. Kalau sekitarnya ada, coba ya kalau Nena nanti ketemu orang-orang di bawah itu, tanyakan dia punya nggak kakak. Betul, karena memang di DKI ini kalau bukan penduduk DKI nggak punya administrasi DKI memang nggak dapat bantuan apapun. Karena memang kan kita tertib administrasi ya, kayak gitu. Coba itu rata-rata mereka administrasinya nggak ada, dan mereka udah dapat KJP biasanya digade lagi-lagi. Tapi sesungguhnya kan dari pemerintah pemerintah daerah kan atau RT RW setempat kan melihat ada banyak manusia. Kalau misalnya memang mereka tidak punya itu kan pasti dibantu dong. Iya, tapi ada juga yang merasa nggak mau untuk dipindahkan ke Jakarta. Administrasinya karena merasa sendiri, keluarga besarnya di sana tuh di situ. Jadi banyak yang nggak gitu ya, alasannya gitu. Jadi untuk hal ini memang nggak mudah. Kalinya dapat juga kan ada yang digade, atau ada yang kakaknya ada roda 4 karena kakaknya dipinjam. Nah ini lagi-lagi orang kaya pinjam orang kaya pinjam kakak orang miskin dan ngambil roda 4. Ini kan ketentuan berlaku, nggak akan dapat. Gitu loh. Jadi orang-orang juga nyadar diri. Anda bantu ya, kalau sekitarnya Anda nggak dapat tapi memenuhi syarat harusnya dibantu. Dan saya tuh beberapa kali mau melakukan itu. Karena memang harus dibantu. Mereka nggak paham. Saya nggak ngerti Bu, bingung gitu. Jadi kita yang paham. Berita menyedihkan sekali ya. Betul. Kok bisa kayak gitu ya. Betul. Kadang-kadang itulah kalau kita berpikir-pikir balik ya. Ini para pihak kita ngomong secara fair ya, anggota DPR lah, para pejabat lah, bisa berfoya-foya kan di daerah sana. Mereka untuk rupiah aja tuh sampai ya nggak tahu kayak apa ngaisnya. Di sini mereka bisa ya kayak tunjang DPR segitu gedenya, kenapa nggak bisa disalurkan mereka di sana? Padahal mereka itu yang memilih anggota DPR itu. Kalau kita lihat seperti itu ya, pajak kita kemana? Budget kita untuk anggaran segala macam kemana? Nggak usah jauh kita ngomong deh, Papua aja deh. Papua itu ya penghasil emas Freeport terbesar. Nah sekarang kenapa rakyatnya sendiri kayak begitu? Makannya susah.
Sampai anak-anak itu tentara yang ngasih mereka makan Indomie lah, mereka tukar kayu ubi lah, sayuran, ditukar dengan jajan-jajan. Sedih sekali lihatnya gitu loh. Betul. Padahal Freeport segitu gede di sana, kenapa kita nggak bangun sana? Kenapa Jakarta yang dibangun? Dan mereka harus menggunakan perahu kecil ya itu untuk, dan nggak pakai baju, mereka cemong-cemong ya, hanya kepingin makan makanan kecil anak-anak ya kan, mereka cari sayuran. Makanya sampai tentara saya kasih lihat di TikTok juga banyak, di IG itu TikTok tentara tuh yang kasih makan sini, panggil makan mau makan, nggak belum makan katanya, kasihan sekali lihatnya. Kemana pemerintah kita? Jangan ngomong MBG deh, itu aja kayak gitu nggak bisa ngurusin mau MBG lagi. Yang jelas-jelas tuh MBG adalah untuk makanan, kesehatan. Yang di sana nggak sehat kemana? MBG lagi kemana? Gitu loh. Kemarin sempet siswa di Kudus apa di mana tuh keracunan semua. Jadi orang singkat MBG itu bukan makanan bergizi lagi, makanan beracun, kan Pak Presiden kita jangan ngomong wah berhasil begini, jangan ngomong berhasilnya, lihat. Jadi kayak kadang-kadang kita lihat itu Mbak, pemerintah kita ngomongnya oh berhasil segini berhasil. Itu kayak seperti orang bilang zaman dulu zamannya MLM, yang dikasih lihat yang berhasil, yang miliaran berhasil, yang hancurnya kasih lihat nggak? Judi yang berhasilnya menangnya kelihatan, yang hancurnya kasih lihat kak ruginya, sampai mereka nggak punya duit sama sekali, tidur di kolong jembatan, ya kan? Nah kayak gitu jadi. Nah ini juga kenapa sudah, apalagi yang mereka untuk sekolah yang support pemerintah yang negeri, diberikanlah buku-buku, pensil segala macam pen di sekolah itu. Jadi jika ada anak yang memang tidak mampu, ya kasihlah mereka gratis. Betul, karena sebetulnya sejatinya sudah ada peraturan bahkan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, bahwa pemerintah wajib menjamin sekolah gratis sampai 9 tahun, sampai SD SMP kan. Nah makanya, masa buku seberapa duit sih? Itu masa satu buku dibayar dengan nyawa? Kan sedih sekali. Dimana hati anggota pejabat kita, hatinya udah dari batu, nggak ada rasa lagi, mati rasa kayaknya. Sudah nggak punya empati ya. Kita lihat kayak sekarang di Banten, Pandeglang, di mana segala macam itu, sekolah masih menyeberangi sungai, sekolah udah mau ambruk ya. Maaf cakep, kebalik lagi ya, zamannya Rano Karno menjabat juga dia nggak pernah perbaiki itu sekolah-sekolah. Sebagai waktu gubernur kalau nggak salah sama Ratu Atut ya, sekolah cuekin juga tuh. Pak Thomas, sebetulnya tidak perlu jauh-jauh, karena kebetulan aja Nena ini juga cukup banyak melakukan ketemu dengan mereka yang tidak seberuntung kita. Bahkan Nena dengan teman-teman ini kemudian menggalang ya patungan lah, beli buku dan lain sebagainya. Even itu di Jakarta. Iya. Makanya bingung ya kadang-kadang ya, dana budget pemerintah tuh kemana sih sebenarnya? I don't know. Makanya kadang-kadang kita bilang wah hebat, maju segala macam, buktinya nggak ada. Itu masyarakat yang tahu lah. Sorry Mbak, kemarin ART saya, dia bilang anaknya bawa pulang MBG, ya, dikasih lihat, mama saya nggak makan, kenapa? Makanannya udah berlendir Mbak. Iya, banyak itu kasus itu Pak Thomas. Jadi apa namanya kayak gitu MBG? Gak usah MBG, gak usah diadain, mending dihilangin deh kalau kayak gitu. Mending tiap sekolah dikasih duit bikin kantin. Dapur MBG aja katanya itu anak anggota DPR yang punya, apa bedanya? Jadi mengurut dada gitu loh. Gak usah pajak digedein, itu dikorupsi semua, sama aja bocor. Ya itu aja lah Mbak. Bu, semoga hati pemerintah tuh terketuk lah, para pejabat terketuk lah. Bangunlah itu karena mereka yang masih ingin sekolah, berarti mereka masih ingin maju untuk membela negara ini. Tapi kalau mereka tidak ingin sekolah, itu sudah lain cerita lagi. Kasihan gitu loh, gara-gara begitu aja. Saya gini ya Mbak, ya kan kita kalau seorang ibu pasti perasaan itu lebih dominan ya Mbak daripada logika ya. Iya betul, karena perempuan memang lebih dominan rasa dan emosi. Saya tuh ya ampun Tuhan, ini bocah, ini Ananda Yoder ini 10 tahun Mbak, ya kelas 4 SD, ya toh.
lalu ibunya itu single parent, orang tua tunggal ketika anak YBR ini hamil ya, masih hamil. Dia lahir mungkin ayahnya sudah meninggal ya waktu dia di dalam kandungan. Anaknya mereka 5 bersaudara, ini bungsu ya Mbak. Anak bungsu biasanya mbok-mbokan, ngerti nggak Mbak mbok-mbokan? Iya tahu, manja ya, deket banget sama mama, iya anak mama. Iya pasti. Anak saya aja kadang biarpun udah besar ya, Ma sarapan, padahal dia bisa buat sendiri, cuma yang mbok-mbokan. Aleman yo. Ma sarapan apa kamu udah gede lah deh, itu sendiri, padahal udah kuliah juga gitu. Itu wajar Mbak ya. Jadi ini saya cermati ya kondisi ini kan di Kabupaten Ngada, NTT, oke? Belum lama ini kalau nggak salah polisi sebelumnya juga bermasalah ya kasus narkoba sama perkosaan anak-anak di bawah umur ya. Ini Kabupaten Ngada, ini berarti harus cerita ya Mbak ya. Jadi ini ibu orang tua tunggal, anaknya 5. Anak yang pertama, kedua putus sekolah juga Mbak. Saya rasa bukan karena ibunya tidak mau, tapi karena memang tekanan ekonomi betul, ya. Betul. Ya, yang kan kehidupan sehari-hari dari berjualan hasil kebun. Kenapa si Ananda almarhum YBR ini dititip ke omanya ya, yang 80 tahun? Karena memang posisi sekolah SD itu SD negeri loh Mbak. Iya, SD negeri justru itu. Kan rumah eyangnya, berarti kan mungkin biar lebih dekat kali ya. Nah, sampai buku tulis aku gumun ya. Yang pertama, kemana wali muridnya, ya, di mana guru kelasnya, kemana itu Mbak? Muridnya di Bugo dan ditiru, ya, itu orang terdekat. Kemana RT RW-nya, ya, di mana itu Mbak tetangganya? Ya, ini anak rajin bantuin eyangnya ya toh jualan. Terus juga ranking 3 ya Mbak ya. Ranking 3 sering ngeluh lapar. Nah berarti catatan tuh Pak Debowo, MBG itu hanya diprioritaskan di Kinan 3T. Konsep blueprintnya bagus karena 70 negara sudah memberlakukan ini. Tapi prioritas ya supaya efisiensi anggaran juga. Ini yang perlu ini kan belum tersentuh MBG juga ya, karena dia ngeluh lapar Mbak. Ya. Dan waktu istirahat gurunya bilang dia sering rajin baca buku anak-anak. Ini orang terdekatnya ya, tapi ini kegagalan otonomi daerah, dana tidak ada, betul. Lalu juga kepala daerah sudah dipimpin langsung oleh rakyatnya. Bupatinya ini kemana? Ya. Jadi dinas sosial DPRD-nya kemana? Kalau program aku sih ngomong tenan. Iya sih kalau ini anakmu gitu loh. Apa ya ampun Mbak, ayam mati di lumbung padi ya. Aku sih ngenes ya ampun bocah. Saya pikir begini ya, program yang ada di daerah lain yang perlu dicontoh monggo. Saya ingat ini program Kartu Jakarta Pintar ya, KJP itu kan zamannya waktu DKI satunya Pak Jokowi, Pak Ahok ya, Pak BTP. Itu mulailah luncur ya Kartu Jakarta Pintar. Itu sebetulnya memang sangat membantu Mbak ya dari tingkat SD sampai SMA. Tadi Mbak bilang hakim keputusan MK wajib belajar 9 tahun. Itu Bu ya diberlakukan di NTT dengan jenenge mungkin bukan kartu atau apa ya. Misalnya Ngada Jakarta kartu Jakarta Pintar, berarti kartu Ngada Pintar atau apa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Demikian juga dengan dana lansia. Ini dana lansia awalnya sebetulnya tahun saya awalnya 600 ya. Ini kenapa namanya Anies ini diturunkan kalau nggak salah ya Mbak ya. Era Anies ini jadi 300. Jadi sebetulnya APBD tiap daerah, hak otonomi daerah itu tidak berjalan Mbak, berarti semua kepala daerahnya, bupatinya ya, dinas. Catatan saya ini SD negeri seharusnya nggak bayar. Ini ada pungli nih Mbak, 1,2 ya setahun, berarti kalau kita bagi 12 kan 100.000. Lah anak ini aja buat beli bukunya aja 10.000 nggak ini kok. Aduh. Mohon maaf ya Mbak, ya saya kalau di swasta yang unggul sekolah keagamaan ya Kristiani itu biasanya ada subsidi silang Mbak, ada dana bos ya. Jadi seandainya itu di swasta loh Mbak, ini betul loh. Saya bingung ya ini kepala, Tuhan ya Allah, ini kepala daerahnya. Tapi memang sudah mengakui ya
mengakui semua peranata Bupati NTT gubernur, tapi kan ini satu nyawa loh Mbak. Ini kita ditertawakan di dunia ya. Jadi ya untuk kelanjutannya Pak Dibowo, konsep blueprint MBG dan sekolah rakyat diprioritaskan di kantong-kantong 3T. Ya, oke, siap. Apa yang terjadi bila Ananda ini ponakanmu misalnya? Ya ampun Tuhan, saya Mbak, saya tuh ya ada dulu ya ART saya aja ya, mohon maaf ya, saya bukan ini understatement salah satu suku. Itu suaminya malas Mbak, jadi kerjanya minum kopi, ngumpul-ngumpul gitu ya Mbak ya, nongkrong. Nah dia ngeluh gitu, dia banting tulangnya jadi ART pulang pergi untuk cuci itu. Nah itu aja dulu saya bantu loh Mbak, untuk ada aja ya pulang tiap bulan, Mbak ini anak saya belum mau ngambil rapot, belum bayar bayar uang sekolah, itu masih di Jakarta Mbak. Ya, jadi ya ampun Tuhan, ini gagalnya otonomi daerah yang terdekat RT RW-nya. Ini kepekaan kepedulian sosial kita krisis sekali Mbak. Ya, oke, baik. Gurunya pun, kalau guru ya Mbak, ngapunten, almarhum ibu saya itu guru ya. Lihat karena saya salah satu muridnya dulu ya, lihat anaknya pucat, kamu kenapa pucat misalnya, Nena kenapa pucat? Iya saya belum sarapan, langsung gitu ya. Buatin teh manis Mbak. Iya, betul. Buatin teh manis, itu guru yang betul. Jadi sekolah itu jangan komersil, sekolah itu jangan jualan. MBG ini juga sosial ya. Jangan, ini kan kurnya ini yang nakal ini. Tadi ada telepon yang menyatakan bahwa uangnya kemana aja. Ya uangnya jelas dong. Itu penyakit dari bangsa ini kan, satu kan korupsi tuh, ya, yang sudah sangat terkenal. Yang kedua ini keracunan keagamaan Bu, keracunan agama. Buktinya apa saya bilang begitu? Itu zamannya Amin Ma'ruf. Itu kan mereka ekspansi tuh, ya bangun Papua, di NTT, itu keracunan semua tuh, uang rakyat diinvestasikan ke salah satu agama. Itu yang saya sangat menggores hati sekali tuh, menyakitkan ya. Itu rakyat yang di sana tuh nggak dipeduliin tuh, Indonesia Timur ya, hanya untuk membangun agama supaya masuk surga tuh, bangun sebanyak-banyaknya. Itu uangnya ke rakyat, tapi untuk bangun tempat ibadah yang sebenarnya bukan kantongnya loh ya. Itu fakta kok. Zamannya Amin suruh ke sana kan, disuruh berkantor, itu juga aneh juga tuh. Makanya itu keracunan agama yang harus diobatin. Yang jadi masalah ini tetangga-tetangganya itu loh, kayak dikatakan Bu Vina tadi, tetangga dekat itu loh, kepedulian kita tuh memang kurang gitu loh. Di samping suasana negara kita tidak baik-baik saja, itu saya harap tetangga semua itu harus peduli lah. Sampai orang beli pena aja, beli 10.000 aja sampai gak mampu, sampai bunuh diri. Nah itu mungkin si anak kecil ini kasihan dengan ibunya gitu loh, mau bicara maksa ibunya itu gak berani, sementara keadaannya seperti itu. Mungkin lihat orang tuanya tuh nggak tega atau bagaimana, satu-satunya jalan itu yang tempuh. Jadi rasa kepedulian kita gitu loh, rasa paling kita itu kan namanya tetangga kayak Mbak Dina ya, tetangga dekat. Masa sih kok nggak tahu kalau ada sesuatu yang ada di dalam rumah itu? Nah inilah, jadi marilah di suasana seperti ini kita tingkatkan kepedulian kita. Ya ini sempat saya lihat ya, cukup viral ya, saya lihat di sosmed. Itu miris sekali. Ini saya kritiki masalah MBG ya. Sangat disayangkan untuk uang 1 triliun sehari itu untuk dipoyak-poyakan untuk makanan MBG ya. Nah, kemarin kan sempat saya usulin untuk MBG itu 1 triliun, itu anggap aja lah ya Mbak. Kemarin kan dibilangnya kan kemarin sempat dibilang MBG itu sukses dengan 1 triliun sehari. Berarti kan
365 triliun ya Mbak ya? Iya. Setahun ya kan, kali 365 hari lah, anggap aja lah ya. Nah itu kalau misalkan kita bagi ya dengan 50 juta penerima manfaat ya, 50 juta penerima manfaat itu siswa lah ya. Nah itu 1 tahun itu mereka bisa mendapatkan 7,3 juta bersih Mbak. Nah itu kalau misalkan kita kali, anggap aja orang sekolah lah, masa sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu anggap aja dia dari SMA lulus 18 tahun, berarti tambah 4 tahun S1 atau 5 tahun lah paling lama lah kita ngomong lah kalau dia studi kedokteran, ya nggak Mbak? Iya. Berarti 23 tahun ya. Nah dengan 7,3 juta kali 23 tahun itu 1 orang siswa bersih ya, tanpa dikorupsi. Ya kan sekarang kan kalau MBG kan 33% itu masuk ke kantong pengusaha, ya nggak Mbak? Iya. Jadi itu 1 murid selama sampai dia lulus kuliah itu dibiayai oleh negara dapat 167.900.000 Mbak. Saya hitung dari MBG. Dengan pembagian duit MBG ini, itu ibaratnya 1 orang warga negara yang wajib belajar sekolah itu sampai lulus itu dapat 167 juta Mbak. Itu bisa lo lulus kuliah Mbak. Benar gak? Iya. Jadi menurut saya sebenarnya kejadian seperti seorang murid bunuh diri karena orang tuanya nggak bisa membelikan alat tulis itu bisa dihindari Mbak dengan duit MBG ini. Jadi sebenarnya jatah duit MBG itu 1 murid itu bisa mendapatkan 167.900 sampai kuliah lulus. Itu udah nggak perlu biaya lagi. Gitu loh Mbak. Jadi ibaratnya sekarang ini kan banyak sekali pengeluaran orang tua, termasuk buat biaya sekolah, bayar SPP, terus sampai kuliah juga mereka harus bayar. Jadi dengan duit dana pendidikan ini sebenarnya bisa dihindarin. Orang tua itu mungkin nggak perlu lagi bayar SPP atau uang kuliah, tapi dia bisa membelikan buku buat anaknya, gitu loh. Buang buku buat anaknya kan nggak seberapa. Jadi dari uang pemerintah ini sebenarnya ya saya rasa sangat bisa diciptakan program seperti ini. Jadi daripada duitnya buat MBG, lebih baik buat anak-anak dikuliahkan sampai selesai. Ya saya nilai itu duit tersebut Mbak, gitu aja. Kan katanya mau sumbang buat itu apa yang penghijauan di Brazil, triliun tuh 1,17 triliun, nggak tahu deh saya, pokoknya triliunan deh. Udah itu yang sumbang perdamaian di Gaza juga 1,017 triliun. Buset, itu orang luar, bukan orang Indonesia, rakyat sendiri nggak di apa ya, maksudnya rakyat sendiri masih banyak yang kekurangan gitu, masih nyumbang ke orang lain. Terus itu jumlahin dulu udah berapa, 34 triliun 30 itu loh. Ya makanya agak bingung gitu. Apakah jadi kalau misalnya kita pakai MBG, dibilang kan ya orang kan ada yang kelaparan, butuh makan, jadi tetap harus oke. Yang nyumbang ke ke Brasil itu buat apa Pak? Sama yang nyumbang ke perdamaian, buktinya kemarin di Gaza diserang lagi kok, udah dibentuk diserang lagi. Kenapa harus ngikutin Amerika Pak? Takutnya ntar usaha sawitnya nggak dibolehin gitu atau gimana? Itu kan bukan duit Bapak gitu loh. Itu 34 triliun itu bukan duit Bapak. Ingat ya, itu bukan duit Anda. Jadi nggak boleh dipakai sembarangan. Pakai utang atau apa tuh? Bayangkan kalau itu diambil dari hutang luar negeri lagi, berbunga lagi. Buset deh. Jadi ini udah kacau gitu loh, kayak mentang-mentang kayak duit sendiri dipakai. Ini udah dibilang kerugian negara nggak?
Iya. Ya karena saya kerugian negara, buktinya Anda ada banyak yang memerlukan bantuan, Anda malah nyumbang ke orang luar. Itu aja Manita. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy atas opininya. Baik, mitra bisnis, opini dari Pak Teddy tadi ya, sekaligus menutup sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.